Kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa. Kisah tentang seorang raja sekaligus seorang nabi, yaitu Nabi Sulaiman. Kerajaannya yang megah ternyata berada di ambang kehancuran total akibat sebuah pemberontakan yang didalangi oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Coba bayangkan pemandangan ini. Di tengah pertempuran yang brutal, para pemberontak tiba-tiba menjerit kesakitan. Tubuh mereka seolah bukan lagi milik mereka. Dan dari punggung mereka, muncul makhluk-makhluk dari mimpi buruk. Bagaimana bisa semua ini terjadi? Nah, untuk tahu jawabannya, kita harus kembali ke awal cerita. Oke, jadi semuanya dimulai di Yerusalem. Kalau dilihat dari luar, ini adalah kerajaan yang super megah dan kuat. Tapi, di dalam istana, sang raja, Nabi Sulaiman, merasakan ada sesuatu yang salah. Sebuah kegelisahan yang sangat mendalam. Dan inilah momen pemicunya. Saat sedang duduk di singgasananya yang agung, Nabi Sulaiman tiba-tiba melihat sebuah visi tentang dirinya sendiri. Sebuah tubuh yang kosong, dingin, tanpa jiwa. Penglihatan yang mengerikan ini sebenarnya adalah simbol dari kerajaannya. Besar dan megah di luar, tapi ruh spiritualnya mulai hilang dari dalam. Visi itu, benar-benar mengguncangnya. Dia melihat rakyatnya mulai lalai, para pemimpinnya jadi korup, sibuk mengejar jabatan. Dia pun mempertanyakan segalanya. Kerajaan yang dibangun dengan susah payah oleh ayahnya, Nabi Daud, kini terasa begitu rapuh, persis seperti jasad tanpa ruh. Jadi, apa yang dilakukan seorang raja yang juga nabi saat menghadapi krisis seperti ini? Bukan dengan kekuatan militer, tapi dengan doa. Dia tahu betul bahwa kekuatan sejati sebuah kerajaan itu bukan terletak pada tumpukan emas atau banyaknya tentara, tapi pada iman. Di tengah keheningan malam, dia memohon kepada Allah. Bukan cuma sekedar kerajaan yang kuat, tapi sebuah kerajaan yang secara spesifik sanggup menahan fitnah dan tipu daya dari dunia gaib, dunia jin dan setan. Sebuah permintaan yang sangat spesifik dan bisa dibilang luar biasa. Dan doanya dijawab. Tapi jawabannya datang dengan sebuah peringatan yang jujur saja bikin merinding. Malaikat Jibril turun membawa kabar. Permintaan Sulaiman memang dikabulkan, tapi ada ujian besar yang menanti. Perang yang sesungguhnya bukanlah melawan manusia, melainkan melawan dunia gaib yang sekarang posisinya semakin dekat. Dari sinilah semuanya mulai bergerak. Cepat banget. Peringatan ilahi itu mulai menjadi kenyataan dan menyerang Nabi Sulaiman dari dua sisi sekaligus. Secara politik di dalam kerajaannya dan secara pribadi langsung ke dalam hatinya. Dia langsung mengumpulkan para pemimpinnya, tapi peringatannya itu justru memecah belah mereka. Ada yang loyal, yang berjanji akan setia. Tapi yang lain, yang dipimpin oleh Yarab dan Ezra, justru secara terang-terangan menuduhnya mengarang cerita soal jin hanya untuk menakut-nakuti rakyat dan mengamankan kekuasaannya sendiri. Timeline ini nunjukin betapa situasinya jadi makin parah dalam waktu singkat. Pertama, para pemberontak melancarkan serangan pribadi pakai sihir gelap yang akhirnya menewaskan istrinya yang ia cintai, Miriam. Saat Sulaiman masih berduka, krisis baru meletus di kota Ariha. Banyak orang dirasuki jin. Dan tepat saat dia pergi ke sana, Yarab dan Ezra memanfaatkan momen itu buat kudeta di ibu kota. Dia benar-benar terkepung dari segala arah. Sekarang, coba bayangkan situasinya. Nabi Sulaiman terjebak di Ariha, jauh dari ibu kota yang lagi dikepung. Pasukannya sudah kelelahan, kuda-kudanya bahkan gak sanggup lagi berjalan. Kalau dipikir secara logika manusia, ya ini sudah tamat. Pertanyaannya, gimana caranya dia bisa kembali tepat waktu? Jaraknya terlalu jauh, tenaganya juga sudah habis, kerajaannya benar-benar berada di ambang kehancuran total. Dan di titik terendahnya inilah, dia kembali melakukan satu-satunya hal yang dia bisa, berdoa. Dia menengadah ke langit, mengakui kelemahannya, dan dengan tulus memohon keajaiban. Dan keajaiban itu datang dengan cara yang sama sekali nggak terduga. Allah memberikannya kuasa atas angin. Sulaiman kemudian melakukan sesuatu yang terdengar gila. Ia menyuruh pasukannya naik ke kapal-kapal besar di tengah daratan kering, lalu memerintahkan angin untuk mengangkat kapal-kapal itu dan menerbangkan mereka pulang. Ini jelas pemandangan yang mengubah segalanya. Jadi kedatangan mereka di Yerusalem itu bukan kedatangan biasa ya. Mereka turun dari langit, mendarat langsung di tengah pertempuran yang sedang berkecamuk. Dan dari sinilah klimaks cerita ini benar-benar dimulai. Di tengah-tengah kekacauan itu, saat pedang saling beradu, tiba-tiba sebuah cahaya yang sangat terang turun dari surga. Cahaya itu membawa sebuah hadiah ilahi, sebuah cincin yang bersinar terang dan mendarat tepat di tangan Nabi Sulaiman. Ini bukan sekedar cincin biasa loh, ini adalah cincin Sulaiman, sebuah artefak ilahi.
Kekuatannya mampu merobek tabir antara dunia manusia dan dunia gaib, memberinya kemampuan untuk melihat dan kemudian memerintah musuh yang selama ini tidak terlihat. Efeknya instan dan mengerikan. Sesaat sebelumnya, ini adalah perang saudara, manusia melawan manusia. Tapi begitu Sulaiman memakai cincin itu, kebenaran yang sesungguhnya terungkap. Musuh yang sebenarnya, yang selama ini menunggangi para pemberontak, tiba-tiba terlihat oleh semua orang. Dan apa yang mereka lihat? Wah, ini benar-benar mimpi buruk yang jadi kenyataan. Dari punggung para pemberontak, bermunculan wujud asli para jin dan setan. Ada raksasa bermata merah menyala, makhluk yang melilit seperti ular, bahkan ada setan yang secara harfiah membelenggu manusia inangnya dengan rantai hitam. Seluruh pasukan, baik yang setia maupun yang memberontak, langsung berteriak ngeri. Nah, setelah musuh yang sebenarnya terungkap, pertempuran pun berakhir dengan cepat. Sekarang, fase berikutnya dimulai, membangun kembali kerajaan. Bukan cuma dengan batu bata, tapi dengan kebenaran dan iman. Jadi, gimana nasib akhir dari semua pihak yang terlibat? Rakyat yang tadinya tertipu, begitu melihat kebenaran, mereka langsung menangis dan memohon ampun. Yarab, sang pemimpin pemberontak, tetap sombong dan menolak tunduk, akhirnya hancur oleh kesombongannya sendiri. Sementara para jin dan setan yang jadi biang kerok kini ditaklukkan. Mereka dipaksa menggunakan kekuatan mereka untuk membangun kerajaan. Dan dari sinilah sebuah era baru dimulai. Kekuatan yang tadinya nyaris menghancurkan kerajaan, kini justru menjadi fondasi pembangunannya. Para jin yang sama diperintahkan untuk mendirikan istana-istana megah dan melayani rakyat. Energi perusak mereka dialihkan sepenuhnya untuk tujuan membangun, di bawah perintah Nabi Sulaiman. Tapi pelajaran yang paling penting justru datang setelah kemenangan itu sendiri. Nabi Sulaiman mengingatkan rakyatnya bahwa cincin dan kerajaan ini hanyalah amanah dari Allah. Dan dia menekankan poin kuncinya. Jin dan setan itu sebenarnya tidak punya kuasa, kecuali kalau kita sendiri yang membiarkan hati kita tunduk pada mereka. Musuh dari luar hanya bisa masuk kalau pintu di dalam diri kita terbuka. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang mendalam. Kisah ini memaksa kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa itu kekuatan sejati? Apakah itu senjata ajaib yang bisa kita pegang untuk mengendalikan dunia luar? Atau jangan-jangan kekuatan sejati itu adalah iman di dalam hati yang bisa menaklukkan musuh di dalam diri kita sendiri? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.